Jadi saya tidak menciptakan sesuatu yang baru, cuma mengingatkan sebuah tradisi di Bali yang mungkin terabaikan atau terlupakan. Makanya mari ingat jadi orang Bali, apa tradisi kita yang punya, seperti kita berkebun, merawat alam yang kita sebut dengan Ibu Pertiwi. Dan Ibu Pertiwi, alam itu sendiri akan memberikan kita jalan kehidupan. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selamat datang dalam episode perdana dari program Hero Around Us bersama saya, Mary Alexandra. Jadi, program Hero Around Us ini merupakan program terbaru Lestari TV sebagai bentuk apresiasi kepada orang-orang yang tanpa pamrih dan memiliki inisiatif tinggi untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada masyarakat. Nah, episode kali ini seru banget ya, dan kita akan bahas sesuatu yang dilakukan oleh sosok yang luar biasa pada hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa dulu untuk subscribe, like, dan juga komen, bahkan share ke seluruh sosial media yang Anda punya. Yang paling penting lagi, jangan lupa untuk turn on notification atau tinggal klik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan setiap episode yang luar biasa dari program Hero Around Us. Nah, siapakah sosok kita hari ini? Kita kenalan dulu yuk dengan menyaksikan cuplikan yang satu ini. Baiklah, itu dia tadi kita sudah melihat ya pemirsa cuplikan keseharian dari narasumber kita hari ini dan kegiatan apa sih yang dilakukan. Sepertinya sudah mulai terbayang. Jadi kita akan langsung berbincang dengan Bapak Surya yang sudah hadir juga bersama saya di sini. Halo Pak, apa kabar? Baik, Wah, Bapak Surya ini bersinar sekali ya hari ini ya. Jadi kalau boleh tahu kan pekerjaan yang dulu dan yang dilakukan sekarang ini berbeda banget ya Pak ya. Jadi kalau balik lagi ke zaman dulu nih Pak, mengenang masa lalu ya Pak. Bapak kan sempat bekerja di bidang pariwisata ya. Kira-kira itu spesifiknya tuh di bagian apa Pak? Kalau dulu pekerjaan saya di pariwisata, spesifiknya tuh di bagian transport ya. Saya pernah mempunyai armada transport sekitar 6, ya, khususnya untuk handling tamu lah. Handling tamu, oke. Ya, akhirnya tahun 2009 turun lagi grade-nya. Saya jadi driver langsung guiding untuk bawa mobil kecil sejenis AVV lah. Oke. Dari puluhan jadi belasan kurang lebih apa ya? Apa ya? Kalau dari bus ke mobil yang lebih kecil kan segitu ya kurang lebih Pak ya? Ini tambah mengecil nih. Mengecil. Ya, dari 6 menjadi 1. Gitu. Waduh, sama juga ya pendapatan mengecil Pak ya jadinya ya. Oke, berarti akhirnya setelah melalui fase-fase itu kurang lebih berapa lama Pak di dunia pariwisata ini? Saya mulai di pariwisata tahun 99. Tahun Akhirnya, 99. Ya, saya memutuskan berhenti tahun 2017 untuk balik ke kampung di Tabanan. Wih, berarti kalau dihitung-hitung kurang lebih 18 tahun ya Pak ya? Udah punya KTP Pak. Ya. Jadi belasan tahun udah terjun di dunia pariwisata lalu kembali ke kampung. Nah, kenapa nih akhirnya Pak Surya kembali ke kampung? Jadi mungkin saya lebih banyak bercerita dengan hidup saya. Jadi saya tidak ingin balik ke kampung atau ingin di pariwisata. Jadi apa yang terjadi dalam hidup saya ada sebuah perjalanan. Artinya contoh, saya dulu lulusan Poltek Udayana, saya mengambil jurusan teknik mesin. Wah, teknik mesin. Saya tidak membayangkan akan terjun ke tourism. Waktu itu saya berhayal saya pakai sepatu yang licin jadi pegawai. Tapi akhirnya saya tamat tahun 98, saya sempat ke Bandung, ke PTN, tapi tidak lama. Sekitar 8 bulan karena terjadi krisis moneter waktu itu. Akhirnya saya balik pulang ke Bali, sempat menjadi
sopir angkot itu Denpasar Gilimanuk itu. Luar biasa Pak. Kan orang tua sekitar 3 bulan. Terus akhirnya karena mungkin orang tua kasihan, saya kuli untuk dia. Jadi saya dikasih kepercayaan untuk mengelola sebuah bengkel. Tetapi karena saya nakal, saya main terus saya tinggalkan, saya dipecat lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk ke Denpasar. Kalau orang Bali mungkin mengatakan itu ngambul ya. Jadi ke Denpasar untuk mencari jati diri kita sendiri. Dan starting saya bukan di pariwisata sebenarnya. Pertama kali adalah saya seorang supir pengangkut barang delivery. Oke. Ya karena ketika saya jadi driver delivery, teman-teman saya yang satu angkatan di Poltek dulu pada sudah menjadi head lah ya. Jadi dia malu karena temannya ini jadi delivery mau ditolong, mau disapa gimana susah. Akhirnya saya dipindah ke pertama kali saya kerja itu Nasatur. Jadi agent divisinya Chinese. Nah itu ceritanya. Jadi di sana juga saya belum punya bis. Jadi waktu itu saya jadi driver spa. Jadi antar tamu dari hotel ke spa. Luar biasa. Oke. Udah gitu nggak tahu mungkin itu berlangsung tidak lama. Sekitar 1 tahun. Saya waktu itu masih ingat menonton sebuah acara TV Ronald Ghazali. Jadi seorang pebisnis itu mentalnya modalnya bukan duit, mental. Oke. Akhirnya saya mencuri mobil bapak saya di Tabanan, saya pakai ke pariwisata. Akhirnya saya punya 1 armada, dari sana berkembang sampai pada akhirnya saya punya 6 armada dan memutuskan untuk berhenti, pindah ke mobil kecil EPP karena waktu itu saya kalah bersaing banyak pemain muda dengan armada yang baru. Saya tidak mampu untuk meneruskan bisnis itu. Udah gitu tahun 2017 entah kenapa saya terjadi banyak masalah di penghandalan tamu. Padahal kalau kita lihat waktu saya jadi membawa tamu ringnya hampir 17 tahun, sudah berapa kali ganti lisensi ya. Iya. Tetapi justru ada masalah gitu. Akhirnya saya merenung kenapa akhirnya memutuskan untuk balik ke kampung. Dan saya belum tahu tujuannya kenapa. Dan balik ke kampung itu saya tidak ingin tinggal dengan family karena kasihan mereka dengan kenyamanannya. Jadi saya memutuskan untuk tinggal di ladang untuk membuat sebuah gubuk yang sederhana karena keterbatasan saya ya. Ngebangun sendiri apa ya? Ya karena keterbatasan, saya tidak ada biaya, saya bangun sendiri. Itu kurang lebih tanpa bantuan sama sekali sekitar kurang lebih setahun lah. Dan dicemooh sama orang karena saya tidak pernah membuat rumah. Akhirnya saya mencoba membuat rumah walaupun gubuk. Begitu cerita. Dengan nekat ya Pak ya? Ya nekat, karena keadaan. Karena keadaan. Tapi akhirnya ketika alam mengarahkan Bapak untuk balik lagi ke kampung dan akhirnya membuat gerakan pisang. Kenapa harus gerakan yang berhubungan dengan pisang nih Pak? Kembali saya ingin menjelaskan jadi semua yang terjadi dalam hidup saya mungkin atau di rekan-rekan itu di luar kendali. Ini semua karena sebuah kekuatan kuat dari alam. Perlu saya jelaskan saya sebenarnya waktu sebelum tahun 2017 ada salah seorang customer saya tanpa alasan yang jelas memberikan saya dana per bulan itu hampir 10 juta. Lumayan juga ya Pak ya? Tapi saya tidak mengerti dana itu untuk apa. Akhirnya ketika saya 2017 pulang ke kampung Tabanan, baru saya memahami saya digaji untuk bekerja kepada alam. Nah selama itu saya pun tidak mau pekerjaan apa yang saya ambil. Nah akhirnya terjadi banyak masalah yang saya lihat dengan saudara-saudaranya. Karena dulu saya jarang pulang kampung paling 1 jam. Karena saya tinggal di Nusa Dua waktu itu. Jadi setelah di sana apa yang terjadi saya lihat banyak ladang yang tidak terurus. Udah begitu banyak yang jual tanah dengan alasan tanah tandus dan segala macam. Akhirnya saya di sana punya pikiran gimana cara saya untuk mempertahankan ladang pertanian ini. Tetapi saya tidak ketemu jawaban. Akhirnya apa? Saya membersihkan ladang saya sendiri. Jadi yang ironis waktu itu saya diketahui di kampung, kalau rumah dibersihin wajar dah. Saya ladang dibersihin aneh gitu. Anti mainstream ya Pak? Nah, makanya banyak yang mengatakan saya itu stres karena mungkin kehilangan pekerjaan di pasar pulang membersihkan ladang. Tidak masalah saya bekerja. Udah itu akhirnya sampai pada suatu ketika COVID. Datang banyak teman-teman saya datang ke gubuk untuk ya sekedar istirahat untuk berpikir. Nah akhirnya ada 2
teman saya namanya Putu Rodi dengan Sandi itu datang ke ladang saya untuk minta bibit pisang. Oke, itu secara nggak sengaja ya Pak ya? Secara tidak sengaja. Nah waktu itu dia mencari sekitar 5 bibit lah ya. 5 bibit. Ya karena dia orang pariwisata, satunya Sandi ini orang pariwisata, yang satu Rodi ini orang di kapal pesiar. Jadi dengan cari 5 ini luar biasa dia capeknya. Jadi saya kasihan. Terus saya tawarin, kamu beneran mau tanam pisang? Saya kasih minta, dia ketawa. Tapi harus banyak, saya bilang 50-50. Ya, akhirnya saya, yang nawarin banyak itu saya. Iya. Kenapa? Kalau dia sedikit ini kan rugi. 3-2. Nah, akhirnya saya tawarin, mau kamu 55? Dia terima. Berjalanlah itu. Nah setelah itu didengar sama jadi lingkungan sekitar. Oh Surya ngasih pisang, padahal itu bukan program sebenarnya. Akhirnya ya karena datang ke gubuk, saya mau minta pisang Sur, saya kasih. Jadi waktu itu akhirnya saya membudgetkan sekitar 1 juta per bulan. 1 juta per bulan untuk gerakan ini Pak ya? Gerakan ini. Ya, sebenarnya begini lagi, ceritanya saya lupa juga. Itu sebenarnya dulu sebelum saya gunakan untuk lingkungan, itu dana saya donaturkan ke SOS. Jadi ada yayasan untuk kemanusiaan, untuk pelihara anak. Nah karena saya lihat di SOS itu dia punya sebuah tim untuk fundraising, jadi saya tidak penting lagi. Artinya dana saya yang kecil ini mungkin saya bisa membantu saudara saya karena yang tidak ada yang mencarikan dia dana. Akhirnya saya tarik dari SOS, saya gunakan sendiri. Nah waktu itu saya tidak punya istilahnya badan hukum untuk melindungi karya saya. Makanya saya tidak berani dulu terlalu banyak keluar. Makanya kasih teman dulu. Nah, setelah itu banyak masyarakat yang minta pisang, akhirnya tiap bulan saya kasih. Setelah saya kasih baru datang salah seorang pers namanya Pak Wayan Badi untuk menyarankan saya membuat sebuah yayasan untuk menaungi karya. Jadi semua tidak sengaja. Semua nggak sengaja dan tidak terencana ya Pak ya? Itu sebenarnya. Udah begitu kenapa pisang? Seperti pertanyaan terakhir, setelah saya berikan dan petani datang ke saya, mereka yang memberikan saya inspirasi. Dia mengatakan petani saya, jadi kenapa saya sekarang minta pisang ke Surya? Karena itu yang paling mudah perawatan dan apa-apanya dan sekali tanam dia terus. Akhirnya saya berpikir itu masuk akal. Nah, akhirnya menjadi sebuah program. Nah sekarang jadi karya saya dinaungi oleh sebuah lembaga yayasan yang bernama Bali Eling. Bali Eling. Ya, Bali Eling. Jadi intinya sebenarnya saya tidak ingin, jadi saya ingin berkarya saja. Tetapi ya kita negara hukum harus dilindungi secara hukum. Karena biar tidak nanti ada yang merasa ketersinggungan dan segala macam. Nah terwujudlah Bali Eling. Udah begitu dan program sekarang ya pisang itu seperti tadi, itu yang paling mudah dipelihara dan sekali tanam. Jadi intinya saya membantu orang sekali, kemungkinan kalau dia kreatif dia akan bisa berkembang lebih banyak daripada saya membantu dengan bibit yang lain. Tapi tidak untuk kemungkinan nanti kita tidak tahu, kita sambil terus program ini berjalan dan melihat gimana respon dari petani dan seberapa efektif program saya kepada mereka. Ya, wah, semua mengalir. Ini luar biasa sekali loh Pak, karena dimulai dari teman-teman sekitar dan ternyata ini menyebar dan semakin besar lagi ya Pak ya. Wah ini keren banget karena ya konsistensi juga satu hal yang lumayan menantang ya Pak ya, untuk bisa terus menyebarkan virus-virus positif ini ya, untuk peduli sama alam kita sendiri. Nah Pak, tadi kan sudah diberikan alasan kenapa akhirnya memilih pisang ya. Jadi produk apa aja sih yang sudah dioptimalkan dengan pisang ini Pak? Sejujurnya belum ada produk sih, ini baru start penanaman. Ini kan prosesnya sangat panjang. Sebenarnya setahun dia belum tentu berbuah. Tetapi saya sengaja curi start, saya buatkan wine untuk memacu anak-anak muda untuk ingin bertani, khususnya untuk bertani pisang. Jadi saya membuat produk wine tapi tidak untuk dijual, hanya untuk dikonsumsi, untuk dirasakan, untuk menggugah dia mau jadi petani. Dan itu nanti bahwa kalau dulu mereka beli bir, mungkin arak dan segala bla bla. Jadi dengan dia minum wine pisang, jadi dia hemat, udah begitu lebih sehat mungkin. Nah setelah saya pelajari, setelah buat banyak yang tertarik, ternyata banyak manfaat wine pisang dan
mulailah tekuni. Itu sebenarnya kalau di program saya belum ada yang menghasilkan produk. Produknya adalah mencetak petani baru dan ingin bertani sebenarnya produknya. Ya ini berproses masih gitu. Jadi dilatih finishnya dulu, Gitu, ya. Jadi, baru how to start ya. karena biar menggugah ini orang muda mau jadi petani. Iya. Ya itu Wah, sebenarnya. ini unik sekali loh Pak ketika Bapak bilang wine pisang, karena kebanyakan orang kan taunya adalah oke, wine itu mostly dari anggur. Kali ini dari Bali bisa bangga punya yang namanya wine pisang nih Pak. Luar Sebenarnya biasa sih ya. bukan hal baru sih, cuma itu kan cuma saya merefresh saja, mengingatkan kembali. Mungkin di barat juga banyak yang buat wine pisang, cuma di Bali aja tidak terkenal karena dia ya kalau kenapa di barat mereka tidak buat wine pisang? Karena mereka tidak punya tanaman pisang di Porsisan. Yang dia bisa pelihara cuma anggur. Nah, untuk yang kita punya, kenapa kita pakai anggur? Karena kita punya, ya kita pakai pisang aja. Dan juga pisangnya lokal lagi Pak ya. Ya, seperti akhirnya setelah saya berjalan dengan konsep saya Bali Eling. Jadi Bali ya Bali, Eling itu mengingat. Jadi saya tidak menciptakan sesuatu yang baru, cuma mengingatkan sebuah tradisi di Bali yang mungkin terabaikan atau terlupakan. Makanya mari ingat jadi orang Bali, apa tradisi kita yang punya, seperti kita berkebun, merawat alam yang kita sebut dengan Ibu Pertiwi. Dan Ibu Pertiwi, alam itu sendiri akan memberikan kita jalan kehidupan. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kalau bisa dibilang harta warisan yang sudah ada yang mulai terlupakan kita bawa balik lagi ya Pak ya. Yang nggak ada harganya, nggak bisa tertandingi dengan apapun ya Pak ya. Jadi sejauh ini Pak, hingga detik ini gerakan apa aja yang sudah dilakukan dan kira-kira kedepannya ada gagasan apa lagi sih yang ingin dilakukan oleh seorang Pak Surya? Sebenarnya mungkin saya bukan seorang petani murni ya. Saya seorang motivator pertanian. Tapi motivator ini tidak hanya berbicara kepada saudara-saudara saya petani, berbicara dan langsung membantu dia menjadi petani. Program seumur hidup saya, mungkin Bali Eling ya, menabung ke alam. Jadi apapun bentuk itu, semua kita investasikan ke alam. Biarkan alam menilai kita mau kemana dan bagaimana. Jadi itu mungkin program sebenarnya. Nah intinya di dalam menabung ke alam ini banyak sekali program, dan program itu nanti baru saya tahu, bukan sekarang. Jadi kita lihat gini. Nanti alam yang akan memberitahu ya Pak ya. Wah, nanti kita akan kembali lagi untuk berbicara lebih lanjut lagi karena di segmen 2 ini ternyata banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari pengalaman seorang Bapak Surya. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan langsung masuk ke segmen ketiga. Wait. Waduh. Aku nggak boleh hancur nih. Bantu. Lapar nih, makan yuk. Aduh, lapar nih, yuk. Tata. Minah dulu. Aku harus melakukan sesuatu. Sekarang, sudah ada fitur order from home di aplikasi Lestari Diskon. Order apa aja di merchant favoritmu bisa dari rumah. Diskonnya berlimpah, lebih praktis, dan pesananmu langsung diantar ke rumah. Download Lestari Diskon sekarang.
Baik pemirsa, kita masih dalam program Hero Around Us dan ini adalah episode perdana. Jadi dalam episode spesial ini kita punya narasumber Pak Surya. Sudah banyak banget ya pengalaman yang luar biasa yang dibagikan kali ini. Pak Surya, kira-kira untuk harapan ke depannya nih apa? Harapan ke depannya saya tetap sehat berkarya dulu dan banyak yang tertarik ingin merawat alam yang saya sebut ibu pertiwi, orang tua kita sendiri. Dengan merawat orang tua kita pasti akan ketemu sukses. Jadi lebih banyak generasi muda yang ingin jadi petani juga. Dengan menjadi petani otomatis alam ini terjaga, terawat, ibu pertiwi terawat. Nah ketika kita tidak merawat ibu pertiwi alam ini, nanti alam akan berusaha juga mempertahankan dirinya dengan segala cara. Contoh seperti sekarang kasus COVID-19, karena mungkin alam sakit, kita pun yang ada di dalam alam itu ikut menerima sakitnya. Mari kita rawat alam, otomatis sukses menunggu kita semua. Wah, luar biasa sekali Pak Surya, terima kasih untuk inspirasinya, sangat benar-benar memberikan banyak pelajaran tidak hanya ke pemirsa nih. Saya juga belajar banyak sekali dari sosoknya Pak Surya, semangatnya yang luar biasa, yang masih berjiwa muda Pak ya. Karena yang di bawah 99 tahun itu masih masuk dalam kategori muda Pak. Jadi jangan patah semangat, jangan pernah berhenti Pak untuk menyebarkan semangat ini, untuk menjaga Ibu Pertiwi, bumi kita tercinta ya. Sampai berjumpa lagi Pak, sukses terus. Setiap orang berhak mendapatkan kebaikan. Berilah kebaikan kepada siapa saja. Berbuat baiklah dengan cara yang baik. Jika kita menanamkan kebaikan, maka kita pun akan menuai kebaikan. Teruslah berbuat baik meski kita dikenal orang. Selayaknya jantung, dia tidak terlihat namun terus berdenyut memberikan kehidupan. Saya Mary Alexandra, sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya dalam program Hero Around Us.